Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sayangi Aku Sedikit Saja Ibu. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Rifki, bangun kamu. Bra. Rifki yang sedang tertidur pulas pun langsung terbangun saat mendengar suara teriakan ibunya dan pintu didobrak hingga terbuka lebar. Rifki langsung terburu-buru turun dari ranjang dan langsung menemui ibunya. Ada apa, Bu? Saut Rifki menunduk. Kamu kalau bangun jangan kesiangan. Kamu gak lihat kakak-kakak kamu udah pada bangun dari tadi? Bentak Ibu Nuria, ibunya Rifki. Rifki adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Fauzana, sedangkan kakak keduanya bernama Meli. Umur Fauzana 27, sedangkan Meli 25 tahun dan Rifki 24 tahun. Ibu Nuria adalah orang yang paling kaya raya yang terkenal di desa Sumberharjo, karena ia memiliki banyak tanah dan juga pemilik toko emas dan memiliki kendaraan pribadi yang banyak. Namun kasih sayangnya berbeda. Semenjak suaminya meninggal, ia tak lagi peduli kepada Rifki. Bahkan setelah Rifki lulus SMA pun ia tak mau lagi menguliahkan Rifki dengan alasan buang-buang uang saja. Maaf Ibu, tapi kan ini baru jam 2 Bu, ucap Rifki, pemuda berusia 24 tahun itu. Halah, kamu gak usah banyak bicara. Sana cari rumput buat kambing dan kuda, buruan, bentak Ibu Nuriah kepada anaknya. Bu, Ibu kan banyak uang, kenapa gak cari orang aja yang lagi butuh duit, Bu? Ibu jangan pelit-pelit lah, lagian masa iya jam 2 begini nyari rumput, Bu, ucap Rifki menunduk. Rifki, jangan banyak bantah kamu. Ibu Nuriah tak meneruskan ucapannya. Ia melayangkan tangannya ke udara hendak menampar Rifki. Ibu mau apa? Mau menampar aku lagi? Mau memukuli aku lagi? Silahkan Bu, jika ibu gak puas menyiksa aku, ucap Rifki. Alah, kamu ini banyak omong. Buruan ke gudang, ambil karung, pergi sana cari rumput buat pakan ternak, bentak Nuria melototi anaknya. Rifki tak menyauti ucapan ibunya. Ia langsung ke gudang. Tubuh bunda itu pun makin hari makin kurus karena ia dijadikan pembantu oleh ibunya sendiri. Sementara Fauzana dan Meli, mereka hanya makan tidur dan selalu diberikan uang oleh ibunya. Walaupun Fauzana dan Meli sudah mempunyai pasangan masing-masing dan punya anak, namun Ibu Nuria tetap memberikan mereka uang, sedangkan Rifki disuruh mencari pekerjaan sendiri dengan berbekal ijazah SMA. Rifki bekerja di sebuah rumah makan yang ada di kecamatan itu. Pukul 6 pagi. Rifki pun telah selesai mengambil rumput untuk pakan ternak peliharaan ibunya. Ia sudah sangat kehausan dan kelaparan. Kemudian Rifki pun masuk ke dalam rumah megah ibunya yang bak istana itu. Setelah Rifki melangkah ke dapur, ia pun terhenti di pintu ruang tengah saat melihat ibunya bersama kakak-kakaknya dan iparnya sarapan. Tanpa di sana ada ibunya bersama Fauzana, Meli dan Suti, istri Fauzana, bersama Aknan, suami Meli. Ayo sayang, sarapan yang banyak ya, Fauzana, Meli, Suti ya, Aknan. Kalian harus makan yang banyak. Kalau perlu kalian tinggal di sini aja juga boleh,
Ucap Ibu Nuria menatap anak dan menantunya. Yang benar, Bu? Tanya Aknan suami Meli. Ya benar dong, apa sih yang enggak buat anak-anak dan menantu ibu? Ucap Ibu Nuria. Mereka pun langsung senang mendengar ucapan Ibu Nuria. Wah, kalau gitu mulai saat ini kita tinggal di sini saja. Ucap Suti istrinya Fauzana, kemudian diangguki oleh Fauzana. Sementara Rifki yang berdiri di ambang pintu melangkah ke meja makan untuk bergabung bersama ibu dan kakak-kakaknya. Hei, Rifki, ngapain kamu kesini? Bentak Nuria menatap putranya. Ya palingan juga dia ikut gabung makan lah, Bu. Ucap Fauzana dengan cuek sambil memakan makanan di meja makanan yang mewah itu. Rifki, kamu makan di luar saja. Makanannya sudah habis. Nih, ada uang 20.000. Kamu beli nasi padang aja. Ucap Nuria sambil melemparkan uang 20.000 ke wajah Rifki. Bu, tapi kan itu masih ada makanan. Ucap Rifki sambil menunjuk meja yang penuh makanan itu. Tampak di meja itu ada ayam panggang beserta sapi lada hitam yang menggiurkan selera. Gak boleh, itu makanan untuk kakak-kakak kamu. Sudah, sana kamu beli nasi padang aja. Bentak Ibu Nuria. Rifki pun berjongkok dan mengambil uang 20.000 yang terjatuh di lantai tele itu. Kemudian Rifki pergi membeli nasi padang. Tenang aja, Bu. Aku akan pergi untuk selamanya. Maafkan aku ya, Bu. Batin Rifki melangkah keluar dari rumah itu. Rifki berniat akan pergi dari rumah karena ia tak sanggup lagi selalu dimarahi ibunya. Bahkan ibunya tak segan-segan mengajarnya sampai ia babak belur. Siang itu Rifki membantu Mbak Rukmini untuk membersihkan rumah. Rifki menyapu mulai dari lantai 2 hingga ke bawah, sementara Mbak Rukmini sedang memasak di dapur untuk makan siang majikannya itu. Dan kalau capek istirahat saja, semua itu pekerjaan Mbok Den. Ucap Rukmini menatap anak majikannya itu. Pemuda tampan berusia 24 tahun itu menghentikan gerakannya menyapu. Kemudian ia pun menatap Rukmini lalu tersenyum, hingga membuat wajahnya semakin tampan dengan lesung pipi di sebelah kirinya itu. Gak apa-apa, Mbok. Aku takut nanti ibu ngomel lagi. Ucap Rifki melanjutkan kerjaannya. Yo, tapi kan itu pekerjaan Mbok Den. Kan Mbok udah digaji di sini, masa ia dibantu sama yang punya rumah sih? Ucap Rukmini malu-malu. Udah, Mbok, gak apa-apa. Mbok ke dapur aja masak ya. Ucap Rifki lembut. Rukmini pun ke dapur melanjutkan acara masaknya yang tertunda itu. Sementara Rifki menyapu dan tiba-tiba saja, Pah! Astagfirullahaladzim. Pekik Rifki matanya melalak lebar saat melihat guci kesayangan ibunya pecah. Ia tak sengaja menyenggol guci itu hingga terjatuh di lantai dan pecah. Guci besar itu pecah. Bahkan guci itu yang dibeli ibunya dari Australia saat ibunya liburan ke luar negeri bersama kakak-kakaknya 2 bulan yang lalu. Ya ampun Rifki, ada apa ini Rifki? Teriak Ibu Nuria berlari menuruni anak tangga dari lantai atas rumahnya itu. Maafkan aku, Bu, aku gak sengaja. Ucap Rifki menunduk menatap pecah guci itu. Maaf katamu Rifki, guci ini mahal. Ibu beli dari luar negeri. Apa kata maafmu bisa mengembalikan guci ini ya? Hardik Nuria menunjuk wajah Rifki. Pemuda berusia 24 tahun itu hanya terdiam, tak berani menjawab ibunya. Kamu memang anak kurang ajar. Plak, plak. Ibu Nuria menampar wajah Rifki hingga membuat Rifki memegangkan kedua wajahnya yang terasa panas menjalar itu. Sekarang kamu ibu hukum. Kamu gak boleh makan di rumah ini, dan ibu gak akan kasih kamu duit lagi walaupun hanya 1% pun. Hardik Nuria. Rifki hanya menunduk. Kemudian Rifki berjalan, ia hendak pergi ke kamar mengemasi bajunya. Namun ibunya mencekal tangannya. Mau kemana? Ibu belum selesai berbicara. Kamu harus ganti kunci itu, atau kamu akan merasakan akibatnya. Ucap Ibu Nuria berapi-api. Tapi Rifki gak punya uang, Bu. Gaji Rifki juga pas-pasan. Padahal yang banyak uang itu ibu. Ucap Rifki dengan pelan. Rifki,
Kamu benar-benar membuat ibu emosi. Kamu emang gak pantas jadi anakku. Tiba-tiba Ibu Nuria memukuli wajah Rifki dan cerah. Ah, ibu, sakit! Teriak Rifki menggema di seluruh penjuru ruangan itu. Rifki berteriak kencang saat ibunya mengiris pergelangan tangannya dengan pecahan guci itu. Teriakan Rifki yang sakitan akibat tangannya diiris ibunya pakai pecahan guci pun terdengar sampai ke kamar Fauzana, sehingga membuat kakaknya Rifki itu berlari keluar bersama Suti istrinya. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Fauzana yang keluar dari kamar bersama Sutia istrinya. Noh, lihat tuh kelakuan adik kamu. Guci ibu dipecahin. Ketus ibu Nuria. Ya ampun Rifki, kenapa bisa pecah guci ibu ah? Sendak Fauzana melototi Rifki. Rifki tak menyaut. Dia masih saja memegang pergelangan tangannya yang terus berdarah. Rifki meringis kesakitan. Rifki, jawab! Bentak Fauzana kesal. Maaf Mas Fauzana. Tadi aku menyapu. Tapi aku gak sengaja menyenggol kunci itu hingga terjatuh, demi Allah. Aku gak sengaja Mas. Ucap Rifki menatap kakaknya dengan mata mengembun. Kamu ini ya, banyak alasan. Kamu ganti kunci ibu cepetan. Bentak Fauzana pada Rifki. Mana bisa dia ganti kunci ibu? Gajinya aja pas-pasan. Udah, dia sekarang ibu hukum siang ini dia gak boleh makan sampai besok. Kalaupun dia makan pakai duit dia sendiri. Ucap ibu Nuria pada Fauzana. Tapi bu, Rifki belum gajian. Ucap Rifki menunduk sambil meringis menahan sakit di pergelangan tangannya. Bodoh amat. Ibu gak mau tahu. Itu urusan kamu mau gajian apa enggak. Ibu gak peduli. Sana, kamu pergi, jangan lama-lama di depan ibu. Ibu muak melihat wajahmu. Ucap ibu Nuria sambil mendorong Rifki. Rifki pun pergi masuk ke dalam kamarnya. Sementara Sutia hanya bisa menggelengkan kepala melihat sikap mertuanya yang menurutnya berlebihan. Malam pun tiba. Semua keluarga telah berkumpul makan, sementara Rifki tidak diizinkan sama ibunya untuk makan. Rifki mengurung di dalam kamar sejak siang tadi hingga malam. Aku harus cepat mengemasi pakaianku. Maafin Rifki bu. Kumam Rifki mengemasi pakaiannya. 30 menit kemudian Rifki telah selesai mengemasi pakaiannya. Kemudian ia berjalan melalui pintu jendela kamarnya. Kemudian ia berhasil melompat keluar kamar. Rifki mengendap-endap keluar dari pintu gerbang. Ia berhasil ke jalan raya, kemudian ia melangkah semakin jauh meninggalkan rumah itu. Malam pun telah menunjukkan pukul 9. Rifki terus saja berjalan meninggalkan rumahnya hingga ia sampai ke desa sebelah. Ia telah keluar dari desa itu. Namun ia bingung harus pergi kemana. Terpaksa ia memilih tidur di pasar untuk sementara. Aku tidur di sini aja dulu. Besok aku harus cepat kerja biar aku punya duit dan nyawa kontrakan nanti, gumam Rifki. Rifki pun membentangkan sarungnya sebagai alas untuk tidur. Ia pun tertidur lelap di pasar itu. Sedangkan di kediaman ibu Nuria sedang duduk santai di ruang TV itu yang bersampingan dengan kamar Rifki, namun ia tak melihat tanda-tanda putranya itu keluar. Kemudian ia melangkah menuju ke kamar Rifki. Ini anak kenapa dari siang tadi gak keluar? Manja amat. Anak laki-laki kok gitu. Harusnya dia bantu-bantu memetik teh, bukan malah di kamar. Awas kamu Rifki. Kumam ibu Nuria mengepalkan tangannya. Tok 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 tok. Rifki, buka pintunya. Keluar kamu, ibu mau ngomong. Teriak ibu Nuria. Namun pintu tak kunjung terbuka membuat ibu Nuria kesal. Kemudian ia menarik handle pintu itu hingga pintu terbuka tanpa di dalam kamar Rifki gelap. Loh, kok nggak dikunci? Kamarnya juga gelap. Lirih ibu Nuria. Ibu Nuria pun berjalan mendekati saklar lampu. Kemudian menghidupkan lampu. Ia terkejut saat melihat kamar anaknya acak-acakan dan tidak menemukan anaknya di sana. Lah, Rifki kemana? Kok kamarnya acak-acakan? Batin ibu Nuria. Ibu Nuria pun berjalan ke arah lemari. Ia melihat pintu lemari terbuka sedikit, kemudian ia membuka lemari itu. Seketika matanya membelalak saat melihat pakaian Rifki tidak ada lagi di dalam lemari itu. Fauzana, Meli, sini kalian nak.
teriak Ibu Nuria dari kamar Rifki. Fauzana dan Meli pun keluar kamar dan masuk ke kamar Rifki menemui ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Fauzana. "Rifki nggak ada. Rifki kabur. Baju-bajunya udah nggak ada," pekik Ibu Nuria. "Loh, iya, Rifki kemana?" tanya Meli. "Ibu nggak tahu. Awas aja itu anak," ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria pun keluar dari kamar Rifki dan memanggil pengawasnya yang bernama Tejo dan Ruby, itu preman kampung itu. Ia menyuruh preman itu untuk mencari anaknya. "Tejo, Ruby, kalian cari Rifki malam ini juga, sampai ketemu. Kalau belum ketemu kalian jangan pulang dulu, paham?" perintah Ibu Nuria. "Baik, Nyonya." Preman itu pun pergi. "Tunggu, cari si Rifki sampai ketemu. Kalau ketemu suruh dia pulang. Kalau nggak mau pulang, hajar saja sampai babak belur. Paham?" sentak Nuria. "Siap, Nyonya," ucap mereka kompak. Preman itu pun pergi mencari Rifki. Malam itu, preman suruhan Ibu Nuria yang bernama Tejo dan Ruby itu pergi mengendarai mobil sedan milik Ibu Nuria yang diserahkan kepada preman kepercayaannya itu. Sementara Rifki saat itu masih tertidur pulas. Dari kejauhan preman itu melihat Rifki tidur di pasar. Kemudian preman itu pun berhenti di pasar tempat Rifki. "Dan, bangun Dan. Kami disuruh Nyonya Nuria untuk menyuruhmu pulang," ucap preman bernama Ruby membangunkan Rifki. Seketika Rifki langsung tersentak kaget saat melihat anak buah ibunya itu. "Enggak, aku nggak mau pulang. Aku di sini saja," pekik Rifki. "Tapi ibumu menyuruh kami dan kami nggak bisa membantah. Ayo ikut kami," ucap Ruby menarik tangan Rifki. "Ah, Bang, ampun Bang. Tangan saya sakit Bang. Jangan ditarik, lepasin saya," ucap Rifki memberontak. Rifki meringis kesakitan saat tangannya diiris ibunya, tak sengaja dipegang oleh Ruby. "Makanya ayo pulang, ikut kami," pendak Tejo yang baru turun dari mobilnya. Tejo dan Ruby menarik paksa Rifki. Rifki memberontak dan Rifki menyekut perut dua preman itu. Kemudian preman itu melepaskan pegangannya pada Rifki. "Bajingan, hajar dia Tejo," umpat Ruby dengan marah. Ruby memukul wajah Rifki sehingga membuat Rifki kesakitan dan mengalir darah segar dari mulutnya. Perkelahian pun terjadi sehingga Rifki kewalahan dan berhasil mereka tangkap. "Lepasin saya Bang, saya nggak mau pulang. Lepasin saya," teriak Rifki yang sudah di dalam mobil. "Maafkan kami dan Rifki. Kami gak bermaksud melukaimu. Kami hanya menjalankan perintah dari Nyonya," ucap Ruby merasa bersalah. Rifki pun terdiam memberontak. Sesampainya di rumah, Rifki diseret oleh Tejo dan Ruby dan didorong sehingga Rifki terjatuh di hadapan ibunya. "Ruby, Tejo, kalian keluar sekarang. Istirahat saja. Terima kasih sudah membawa Rifki ke sini," ucap Ibu Nuria. Kedua preman itu pun mengangguk dan keluar dari ruangan itu. "Hei, anak bangsat, kamu ngapain main kabur dari rumah? Mau buat ibu malu kamu ya?" bentak Ibu Nuria sambil menjambak rambut Rifki, membuat Rifki mendongak kesakitan. Ibu Nuria menjambak rambut Rifki dan menamparnya berkali-kali, kemudian menyuruh Rifki masuk ke dalam kamarnya. Hari pun berlalu. Sementara Rifki sudah 5 hari mengurung diri di dalam kamar. Seluruh tubuhnya sakit akibat penyiksaan dari ibunya yang tak henti-hentinya. "Rifki, kamu ke kebun teh. Bawa makanan ini pada seluruh pekerjaan yang ada di sana. Awasi mereka. Kalau perlu, kamu juga ikut kerja," ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria tak memperhatikan Rifki yang sakit akibat sering disiksanya. Bahkan Rifki tak diizinkan lagi sama ibunya untuk bekerja di rumah makan. Sebab Ibu Nuria malu punya anak yang gajinya pas-pasan. Padahal ia sendiri yang tidak mengizinkan Rifki kuliah mengejar cita-citanya. Padahal dia adalah orang terkaya dan disegani di desa itu. "Tapi Bu, aku sakit Bu. Badan aku sakit semua. Kenapa gak suruh sama anak buah ibu aja atau sama Mas Fauzana dan Mbak Meli aja? Mereka kan juga tinggal di sini Bu," ucap Rifki menunduk.
Apa kamu bilang? Suruh Fauzana dan Meli. Dengar ya, Mas sama Mbakmu hari ini pulang ke rumah mertua mereka. Jadi siapa lagi yang ngantar kalau bukan kamu? Bentak Nuria melotot. Bu, tapi aku beneran bu, badanku Rifki, cukup. Jangan banyak bantah. Cepat antar makanan itu ke kebun teh. Dan ingat, kamu jangan coba-coba kabur lagi. Atau nama kamu ibu hapus beneran dari kartu keluarga. Ngerti? Ucap Ibu Nuria mencengkeram bau Rifki. Ngerti bu. Ucap Rifki menunduk. Bagus. Sekarang kamu antar makanan itu. Dan ingat, jangan langsung pulang. Bantu orang di sana untuk memetik teh. Ucap Ibu Nuria lagi. Rifki tak lagi menjawab ucapan ibunya. Ia pun meraih makanan itu membawa ke kebun teh yang luasnya 50 hektar itu. Dengan langkah tertati-tati, Rifki berjalan di bawah terik panasnya matahari. Di kediaman Ibu Nuria setelah 1 jam kepergian Rifki mengantar makanan, tenggorokan Ibu Nuria pun terasa panas. Ibu Nuria terbatuk. Duh, kenapa panas begini sih tenggorokanku? Sepertinya aku akan flu lagi nih. Ucap Nuria memegang tenggorokannya yang gatal dan panas. Gatal amat tenggorokanku. Mana bawa Rekim ini pulang kampung lagi. Begitu juga sama Fauzana dan Meli. Mereka pergi ke rumah mertuanya lagi. Siapa yang akan aku suruh ya? Semua orang pada sibuk. Ucap Ibu Nuria. Sejam kemudian, Ibu Nuria terasa pusing dan badannya meriang. Ia pun memilih masuk ke kamar mengambil selimut dan menutupi tubuhnya yang semakin menggigil itu. Sepulang dari kebun teh, Rifki pun tak melihat ibunya. Kemudian Rifki mengintip ke kamar ibunya. Ternyata ibunya sedang berteleponan dengan Fauzana, kakaknya Rifki. Halo nak, ibu sakit nih. Iya bu, semoga cepat sembuh ya. Ibu berobat aja. Oh iya bu, maaf aku boleh minta duit gak? Ada keperluan aku bu, sama Suti ya. Boleh dong nak, apa sih yang enggak buat Fauzana? Mau minta berapa nak? Aku mau 30 juta bu. Tolong transfer ke rekening aku ya bu. Baik sayang, kalau ada apa-apa gak usah sungkan ya, minta sama ibu. Nanti malam ibu transfer. Ibu istirahat dulu, kepala ibu pusing nih. Rifki yang berdiri depan pintu kamar ibunya pun mendengarkan semua percakapan kakaknya dan ibunya di telepon. Kemudian Rifki berjalan menuju ke dapur. Ia membuat bubur ayam dan susu untuk ibunya yang sedang sakit. Permisi bu, ucap Rifki menunduk setelah masuk ke kamar ibunya. Ngapain kamu ke kamar ibu? Ucap Ibu Nuria dengan ketus, kemudian memandang Rifki dengan tatapan sinis. Aku hanya mengantarkan ibu bubur ayam dan susu. Ibu minum ya, dan istirahat. Ucap Rifki, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya berharap ibunya menyayanginya seperti ibunya menyayangi saudara yang lain. Ya udah, sana kamu keluar. Jangan lama-lama di sini. Nanti ibu tambah pusing. Usir Ibu Nuria. Rifki pun mengangguk. Kemudian Rifki keluar. Ia berjalan menuju ke dapur hendak makan karena ia selama seminggu tak menuntut makanan akibat ulah ibunya. Saat Rifki tengah asik makan, tiba-tiba saja Ibu Nuria langsung berdiri di belakangnya, membawa mangkok dan gelas yang sudah kosong isinya. Rifki, kamu ngapain? Ucap Ibu Nuria melototi Rifki. Mau bu. Rifki makan. Rifki lapar bu. Ucap Rifki menunduk menghentikan aktivitas makannya. Enak aja kamu makan pakai lauk ayam. Kamu makan sama kangkung aja. Jangan sentuh ayam ini. Kesalahan kamu yang memecahkan guci ibu belum hilang dari ingatan ibu. Paham? Bentak Nuria meraih ayam yang ada di piring. Prang. Ibu Nuria membanting piring berisi ayam goreng itu ke lantai, hingga pecahan piring kaca itu mengenai kaki Rifki dan berdarah. Ibu lebih baik membuang makanan ini daripada memberikannya padamu. Hardik Ibu Nuria menunjuk wajah Rifki. Kamu memang anak yang... Ibu Nuria tak melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba kepalanya sakit dan pusing. Ibu Nuria terhuyung ke belakang. Untung ia memegang kursi, jika tidak mungkin ia akan terjatuh di lantai. Ibu gak apa-apa bu.
Tanya Rifki cemas saat melihat ibunya. Rifki memegang pundak ibunya, namun dengan cepat ditepis oleh ibunya. "Gak, ibu mau istirahat dulu. Kamu bersihkan pecahan kaca itu," bentak Ibu Nuria. Ibu Nuria pun berjalan sempoyongan menuju ke kamarnya, dan Rifki langsung membersihkan pecahan kaca itu dengan mata mengembun. "Ya Allah, apakah ibu sudah tidak punya kasih sayang sedikit pun padaku?" batin Rifki dengan mata berkaca-kaca. Sore itu keadaan Ibu Nuria pun telah membaik. Dia pun mentransfer uang sebesar 30 juta untuk Fauzana. "Rifki, Rifki!" teriak Ibu Nuria. "Ada apa, Bu?" jawab Rifki tambah lemas. "Kamu cuci mobil ibu, karena pembantu kita lagi pulang kampung semua. Jadi kamu dulu yang cuciin mobil," perintah Ibu Nuria. "Tapi Bu, kepala Rifki sakit," ucap Rifki. Seketika mata Ibu Nuria melotot dan wajahnya terlihat sangat marah, seperti hendak menerkam Rifki. "Kamu mau buat alasan lagi? Kepala ibu juga pusing tadi, tapi udah baikan, jadi kamu jangan banyak alasan. Ayo, cuci mobil ibu," ucap Nuria. "Baik Bu," jawab Rifki. "Jangan lama-lama," ketus Ibu Nuria. 15 menit kemudian Rifki selesai mencuci mobil ibunya. Kemudian ia memanggil ibunya yang sedang duduk santai sambil makan cemilan itu. "Bu, udah selesai Bu mobilnya," ucap Rifki. Ibu Nuria pun pergi. Begitupun dengan Rifki, namun langkah kaki Rifki terhenti saat mendengar teriakan ibunya. "Rifki, sini kamu, apa-apaan ini?" teriak Ibu Nuria tanpa murka saat melihat mobilnya lecet. "Kenapa lagi Bu?" jawab Rifki. "Kamu sengaja ya membuat mobil ibu lecet, ah?" hardik Ibu Nuria. "Lecet gimana Bu? Demi Allah Rifki pelan-pelan nyucinya, kan ibu lihat sendiri tadi," jawab Rifki. "Jangan pura-pura gak tahu kamu. Untuk menutupi kesalahanmu, lihat nih, apa ini ya?" teriak Ibu Nuria menarik tangan Rifki ke mobilnya. "Tapi Bu, aku pelan-pelan nyucinya," ucap Rifki. "Ya ampun Rifki, kenapa kamu membuat kepala ibu semakin pusing, ah? Seminggu yang lalu kamu mecahin guci, sekarang membuat mobil ibu lecet, terus apa lagi selanjutnya? Mau buat apa lagi?" hardik Ibu Nuria. Ibu Nuria pun menarik tangan Rifki. Pemuda 24 tahun itu hanya bisa pasrah. Ia tak berani melihat ibunya jika sudah mengamuk. Ibu Nuria menarik Rifki ke kamar mandi pembantu yang ada di dekat dapur, kemudian mengurung Rifki di kamar mandi. "Ibu, ampun Bu, jangan kurung aku Bu," ucap Rifki memelas. "Ibu akan menghukummu, mengurungmu di sini sampai malam, sampai ibu pulang," bendak Ibu Nuria mengunci Rifki di kamar mandi. "Ibu, jangan Bu, buka pintunya Bu, Ibu, buka," teriak Rifki dari dalam kamar mandi. "Gak akan, kamu harus terima semua itu, rasakan kamu, biar kamu kedinginan di situ," teriak Ibu Nuria dari luar. Ibu Nuria pun masuk ke dalam mobil sedannya, dan mengendarai mobil sedannya ia hendak berkunjung ke rumah besarnya, rumah mertua Fauzana dan Meli. Ia rindu dengan kedua anaknya, sementara Rifki ia tak pedulikan sama sekali. Malam pun telah tiba. Cahaya rembulan pun bersinar terang sehingga membuat suasana malam terasa sangat indah. Namun Rifki juga berharap agar ibunya segera datang dan membukakan pintu kamar mandi. Tubuhnya semakin menggigil kedinginan, bahkan bibirnya telah memucat. Namun ibunya tak kunjung datang. "Tolong, tolong!" Rifki berteriak. Namun ia tak mampu mengeluarkan suara, sebab ia lemas, tubuhnya tak bertenaga karena ia tidak makan seharian. Namun nasib baik malam itu karena Mbok Rukmini pembantu mereka pun telah kembali dari kampungnya yang ada di kabupaten. Ia menjenguk anaknya yang sakit. "Assalamualaikum Nyonya." "Nyonya," teriak Mbok Rukmini dari luar. Rukmini celingukan saat menyadari mobil majikannya tak ada di parkiran di garasi. Berarti majikannya sedang keluar. Ia pun masuk ke dalam rumah. "Loh, pada sepi. Mana pintu gerbangnya gak dikunci? Kalau ada maling gimana?" ucap Rukmini. Tolong aku,"
Rukmini menghentikan langkahnya saat mendengar suara rintihan dari kamar mandi. Astagfirullah, dan Rifki? Pasti Rifki dikunci ibunya di kamar mandi lagi, ucap Rukmini. Rukmini sudah tahu sejata apa Ibu Nuria kepada putranya. Bahkan Nuria tak segan-segan menyiksa Rifki di hadapan Rukmini dan memarahi Rifki di depan orang banyak. Kriat. Rukmini membuka pintu kamar mandi. Benar saja, di sana Rifki menggigil dan bibirnya telah pucat, tenaganya pun semakin lemah. Astagfirullah, Dan Rifki, bangun Dan. Ya Allah, tega bener si Nyonya sama Dan Rifki. Ayo bangun, teriak Rukmini. Rukmini memapat tubuh Rifki, membawa Rifki ke kamarnya. Kemudian Rukmini menyuruh Rifki mengganti pakaiannya, dan ia berlari ke dapur mengambilkan nasi beserta lauk pauknya. Dan Rifki, makan dulu, dihabisin ya nasinya. Dan terus istirahat, badan kamu dingin banget. Dan Masya Allah, tega banget si Nyonya, ucap Rukmini dengan panik. Wanita parubaya itu pun tak sanggup lagi membendung air matanya. Kemudian ia mengelus kepala Rifki dengan lembut. Ia telah menganggap Rifki seperti anaknya sendiri. Sejak Rifki masih SMP, Rukmini selalu menyiapkan sarapan pagi untuknya di rumah itu. Hingga Rifki tumbuh dewasa dan jadi seorang pemuda tampan. Terima kasih, Mbok, ucap Rifki setelah selesai makan dengan terbata-bata. Rifki pun langsung tidur. Dan bawa Rukmini menyelimuti tubuh Rifki. Kemudian Rukmini ke dapur menyiapkan makan malam untuk majikannya. Saat pulang nanti, ia lega karena Rifki telah ia beri makan. Sementara malam itu, Ibu Nuria pun pamit kepada besannya untuk pulang ke rumah. Aku pamit dulu ya, Bu. Mau pulang dulu, ucap Ibu Nuria pada Ibu Karti besannya itu. Iya Nur, jangan lupa kesini lagi ya, jawab Ibu Karti. Setelah itu Ibu Nuria pun mencium kedua pipi besannya dan pamit pergi. Sesampainya di rumah, Ibu Nuria pun pergi, melangkah ke dalam rumah dan melangkah ke dapur. Ia terkejut saat melihat semua masakan sudah terhidang. Loh, kok udah banyak makanan? Apa Mbak Rukmini udah balik? Batin Ibu Nuria. Ibu Nuria pun melangkah ke kamar mandi. Melihat putranya, benar saja ternyata Rifki sudah tidak ada di sana. Ternyata benar, Mbak Rukmini udah pulang. Buktinya Rifki udah gak ada. Pasti Mbak Rukmini yang mengeluarkan dia dari sini. Biarin aja deh. Dari dulu kan Mbak Rukmini suka bela-belain Rifki. Dasar anak sama pembantu sama aja, gerutu Ibu Nuria. Kemudian ia makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Ibu Nuria pun masuk ke dalam kamarnya. Ia hendak merebahkan diri di kasur busanya itu hingga ia terlelap. Pagi pun tiba. Ia melihat waktu menunjukkan pukul 9 lewat, namun putranya belum juga bangun. Di mana si Rifki? Disuruh ngantar makanan ke kebun teh malah belum bangun. Awas aja itu anak, umbat Ibu Nuria kesal. Ibu Nuria pun kesal. Ia melangkah masuk ke kamar putranya yang tak terkunci itu di sana. Ia melihat Rifki tidur memeluk tubuhnya sendiri, sementara selimut tebal menutupi tubuhnya. Dasar enak-enakan aja dia tidur, udah kesiangan begini, ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria pun melangkah mendekati Rifki, hendak membangunkan Rifki, namun ia urungkan karena mendengar Rifki mengigau. Bapak, bawa aku sama Bapak. Aku mau ikut Bapak. Aku gak mau di sini. Aku takut sama Ibu, Pak, ucap Rifki menggigau. Tubuhnya menggeliat. Ibu Nuria menatap putranya, kemudian perlahan mendekat dan memegang kening putranya. Ampun Bu, ampun, Bapak jangan pergi. Bawa aku pergi Pak. Lihatlah aku Pak. Aku gak mau disakiti seperti ini terus. Rifki kembali menggigau. Panas banget, pantas dia menggigau, batin Ibu Nuria. Ibu Nuria pun kembali keluar kamar. Ia tak jadi membangunkan Rifki. Entah kenapa perasaan Ibu Nuria seperti ada yang mengganjal. Namun dia tak tahu apa yang terjadi dengan perasaannya. Ia pergi ke kebun tehnya, mengantar makanan itu pada karyawannya. Kemudian ia kembali berkeliling desa mengendarai mobilnya. Saat di perjalanan, ia menginjak rem mobilnya, namun mobilnya tak kunjung berhenti. Remnya pun blong. Hal itu membuat Ibu Nuria panik. Astaga, ada apa ini?
Kenapa remnya tiba-tiba blong seperti ini? Pekik Ibu Nuria panik. Saat ia sedang berusaha menginjak pedal remnya, tiba-tiba di depan ada sebuah truk yang mengangkut kelapa sawit dari desa sebelah. Truk itu melaju, dan Ibu Nuria semakin panik. Saat ia menginjak pedal remnya, tak berfungsi lagi, sementara di depan sana mobil truk terus melaju semakin dekat. Dan Ibu Nuria membanting setir mobilnya ke arah kanan hingga ia menabrak pohon besar yang ada di tikungan jalan. Beruntung ia tidak menabrak truk. Seketika jalan pun langsung ramai. Astagfirullahaladzim, ini bukannya Ibu Nuria yang dari desa sebelah, ucap salah satu bapak-bapak di kerumunan itu. Masya Allah, benar, ini Ibu Nuria. Ayo kita bawa ke rumah sakit, terus telepon anak-anaknya, timbal salah satu warga lain. Mereka pun membawa Ibu Nuria ke rumah sakit yang ada di kabupaten sekitar daerah itu. Kondisi Ibu Nuria kritis, tampak kepalanya sobek dan kedua kakinya mengalami luka serius, sementara mobilnya hancur tak terbentuk lagi. Gini aja, kalian bawa dia ke rumah sakit, biar aku ke rumahnya, mau ngasih tahu sama Rifki dan pembantunya agar mereka menelpon Fauzana dan Meli, ucap salah satu bapak-bapak. Baiklah, kamu cepat ke rumahnya, jawab bapak itu. Bapak yang bernama Yanto pun buru-buru ke rumah Ibu Nuria untuk memberitahu kecelakaan itu. Dok. Sebentar, sahut Mbok Rukmini mendengar suara ketukan pintu. Pak Yanto, ada apa Pak? Tanya Rukmini heran. Maaf Mbok kalau mengganggu. Itu Ibu Nuria kecelakaan di perbatasan desa. Kondisinya kritis, dirawat di RS. Beberapa warga sudah mengantarnya ke RS, ucap Pak Yanto. Astagfirullahaladzim, Nyonya Nuria, pekik Rukmini. Ya udah Pak, makasih ya. Aku mau kasih tahu sama Rifki dulu, dan aku menelpon Fauzana dan Meli dulu, ucap Rukmini. Pak Yanto pun pergi dan Rukmini langsung ke kamar Rifki. Dan Rifki udah sehat? Tanya Rukmini. Alhamdulillah, udah Mbok, sehat dikit, ucap Rifki tersenyum. Dan maaf Den, tadi Pak Yanto datang, Nyonya Nuria kecelakaan di perbatasan desa, ucap Rukmini. Apa? Ibu kecelakaan? Di mana ibu sekarang, Mbok? Di mana? Tanya Rifki dengan wajah yang cemas. Dia ada di rumah sakit, udah dibawa sama warga ke sana, Den. Ini Mbok mau nelpon kakak kamu dulu untuk suruh melihat kondisi ibumu, ucap Rukmini. Ibu, pekik Rifki. Rifki berlari keluar rumah. Ia tak memperdulikan badannya yang sakit. Akibat disiksa ibunya, ia pergi ke rumah sakit melihat keadaan ibunya. Di sepanjang jalan, Rifki terus berdoa agar ibunya cepat sembuh. Sesampainya Rifki di rumah sakit, ia mencari ruangan ibunya dirawat. Dia langsung menuju ruang dokter menanyakan ruang ibunya. Permisi dok, apakah ada pasien yang bernama Nuria di sini? Tanya Rifki pada suster. Sebentar, saya cek dulu ya mas, jawab suster itu dengan ramah. Baik suster, ucap Rifki. Ibu Nuria dirawat di ruang anggrek yang ada di lantai 2 mas, ucap suster itu. Setelah itu Rifki pun berlari ke lantai 2 rumah sakit itu. Setelah ia mendapat ruangan anggrek, keluarlah seorang dokter berjas putih dari ruangan itu. Ada keluarga pasien? Tanya dokter. Iya dok, saya anaknya. Bagaimana keadaan ibu saya dok? Ucap Rifki penuh khawatir. Alhamdulillah keadaan Ibu Nuria sudah membaik. Dia sudah siuman sekarang, Anda boleh menemuinya, ucap dokter itu dengan ramah. Terima kasih dok, balas Rifki. Dokter itu pun mengangguk dan pergi. Sepertinya Rifki langsung masuk ke ruangan itu dan berlari langsung memeluk ibunya. Tampak kepala ibunya diperban, begitupun dengan kedua kaki ibunya. Ya Allah, ibu, pekik Rifki memeluk ibunya. Di mana Fauzana dan Meli? Kenapa malah kamu yang kesini? Tanya Ibu Nuria terbata-bata dan merintih menahan sakit di sekujur tubuhnya. Mereka sedang dalam perjalanan bu, sebentar lagi kesini bu, jawab Rifki menggenggam tangan ibunya. Pergi kamu, jangan di sini, pergi. Pekik Ibu Nuria menatap Rifki dengan tatapan tak suka. Ibu kenapa? Ibu kenapa mengusirku? Aku kesini melihat kondisi ibu, jawab Rifki dengan mata berkaca-kaca. Ibu bilang pergi ya pergi,
pekik Nuria. Rifki pun mengalah ia keluar dari ruangan itu. Saat ia keluar, dia melihat Fauzana dan Meli bersama Sutia, istri Fauzana, dan Aknan, suami Meli. Loh, Rifki, kamu mau kemana? Gimana keadaan ibu? Tanya Sutia, istri Fauzana, sambil menggendong Nisa, anaknya. Ibu udah siuman, Mbak. Itu di dalam, ucap Rifki. Mereka pun langsung masuk ke ruangan itu. Sementara Rifki masih berdiri di ambang pintu. Mendengar percakapan ibu dan kakaknya, Rifki mendengar kakaknya meminta uang kepada ibunya. Ibu, boleh nggak Fauzana minta duit ibu lagi buat acara akikahnya Nisa, Bu, cucu ibu? Ucap Fauzana. Rifki yang mendengarkan itu pun hanya bisa terdiam mematung. Melihat tingkah kakaknya yang bahkan di saat kondisi ibunya sakit pun ia masih meminta uang kepada ibunya yang baru sadar dari koma itu. Berapa nak biayanya? Tanya ibu Nuria. 10 juta aja, Bu, jawab Fauzana. Boleh nak, tapi kaki ibu sakit gak bisa jalan. Kamu pergi ambil sendiri aja. Di rumah bawa aja ATM ibu yang satunya. Ambil semua uangnya buat kalian pakai. Jangan lupa bagi sama adikmu Meli dan iparmu Aknan ya, ucap ibu Nuria. Baik, Bu, kalau gitu aku pulang ke rumah ya, Bu, ngambil ATM ibu, ucap Fauzana. Sementara Rifki yang berdiri di ambang pintu pun matanya berkaca-kaca. Tatapannya sendu. Menatap ke arah keluarganya itu, ia segera berlari dari ruangan itu dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rifki masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian terdengar suara deru mobil kakaknya dari luar. Rifki pun melihat Meli bersama Aknan, suaminya, masuk ke kamar ibunya. Rifki mengikuti langkah mereka ke kamar. Untung besar kita bisa membuat ibu celaka seperti itu. Sekarang ibu cacat, ibu udah lumpuh, gak bisa jalan lagi. Dengan begitu kita akan bisa menguasai seluruh hartanya, ucap Aknan, suami Meli. Ya iyalah mas, orang aku udah rencanain kok buat motong rem mobil ibu agar dia celaka, ucap Meli tertawa. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Tanpa mereka sadari, Rifki berada di abang pintu mendengarkan percakapan mereka. Astagfirullah, ternyata Mbak Meli yang memutusin rem mobil ibu. Tega banget Mbak Meli. Hanya gara-gara harta dia mencelakai ibu, padahal selama ini ibu selalu memberikannya uang. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus ngomong ke ibu. Tapi ibu gak percaya sama aku, batin Rifki. Rifki berlari ke kamarnya. Ia memikirkan bagaimana caranya memberitahu ibunya dia saja tidak pernah dipercaya oleh ibunya ataupun dengarkan ibunya. Seminggu telah berlalu. Setelah ibu Nuria kecelakaan, kini kondisinya sudah mulai membaik dan dia diperbolehkan untuk pulang. Ibu Nuria pun telah pulang, dijemput oleh sopirnya. Sesampainya di rumah, ibu Nuria menggunakan kursi roda sebab ia telah lumpuh, tidak bisa berjalan lagi akibat kecelakaan. Mbok, baru Rukmini, Mbok, teriak ibu Nuria memanggil pembantunya. Iya nyonya, ada apa nyonya? Jawab Rukmini menghampiri ibu Nuria duduk di ruang tengah menggunakan kursi roda itu. Tolong buatkan aku susu sama buatkan bubur, tita ibu Nuria. Baik nyonya, tunggu sebentar, ucap Rukmini. Sementara Rifki mondar-mandir di kamarnya. Ia ingin memberitahu kepada ibunya bahwa kakak-kakaknya hanya menginginkan harta ibunya dan mereka tidak peduli kepada Nuria, terkecuali Sutia. Sutia berpihak pada Rifki. Sutia tidak menyukai sifat mertuanya yang tidak memerdulikan Rifki seperti anak-anaknya yang lain. Sutia sangat kasihan kepada adik iparnya itu. Apapun yang terjadi, aku harus ngomong sama ibu. Mau percaya atau enggak, terserah ibu aja, batin Rifki. Rifki pun pergi ke ruang tengah menemui ibunya dan duduk di hadapan ibunya, membuat ibunya menatap sinis ke arahnya. Ngapain kamu kesini? Kamu senang kan lihat ibu lumpuh sekarang, gak bisa jalan? Bentak Nuria. Enggak bu, demi Allah, aku gak senang, aku justru kasihan sama ibu. Aku sedih banget, aku gak mau ibu seperti ini, ucap Rifki menatap sendu ibunya. Lalu, ketus ibu Nuria. Aku mau ngomong sesuatu bu, ada yang harus aku bicarakan sama ibu, ucap Rifki menunduk. Ya udah, mau ngomong apa? Jangan banyak basa-basi, ucap ibu Nuria kesal. Ibu,
Sebenarnya waktu ibu kecelakaan itu, Mbak Meli dan Mas Aknan yang memutusin rem mobil ibu. Aku dengar sendiri percakapan mereka, Bu. Ucap Rifki menunduk. Namun Ibu Nuria tak percaya ucapan Rifki. Ia malah melototi Rifki dan membentak anaknya. Hei, Rifki, jangan kurang ajar kamu. Udah berani ya kamu memfitnah kakak kamu sendiri ya? Bentak Ibu Nuria sambil melemparkan remote TV tepat mengenai wajah Rifki. Demi Allah, Bu, aku gak fitnah, ini nyata, adanya, Bu. Ucap Rifki menatap ibunya dengan tatapan sendu. Udah, kamu jangan di sini. Cepat sana pergi. Ibu mau nyantai, jangan ganggu ibu. Dan ingat, kamu gak usah kerja di kebun teh lagi, karena kebun itu ibu jual. Duitnya mau ibu kasih sama Aknan dan Meli untuk mereka pakai liburan ke Bali. Bentak Ibu Nuria kembali melemparkan bantal yang ada di atas sofa mengenai wajah Rifki. Sementara di belakang mereka ada Meli yang mendengar percakapan ibu dan adiknya. Meli tersenyum licik. Ternyata Rifki udah tahu kalau aku yang mutusin rem mobil ibu hingga ia kecelakaan. Aku akan menyingkirkan kamu, Rifki. Batin Meli melangkah ke dapur. Meli ke dapur mengambil minuman dan menuangkan racun tikus ke minuman itu dan ia letakkan di atas meja agar Rifki meminumnya. Minuman yang telah ia beri racun itu. Meli pun pergi ke dapur. Di sana dia melihat bahwa Rukmini sedang membuat bubur dan susu untuk ibunya. Non Meli, mau apa non? Biar Mbok bikinin, ucap Rukmini melihat anak majikannya itu. Gak usah Mbok, aku cuma ambil air putih aja. Mbok bawa aja susu dan bubur ibu ke ruang tengah ya, ucap Meli. Baik non, balas Rukmini. Rukmini pun pergi dan Meli segera ke dapur mengambil air putih dan menuangkan racun tikus di dalam air itu. Sebentar lagi kamu akan mati, Rifki. Dasar goblok kamu. Udah tahu gak dipercayai sama ibu masih aja ngantuk. Mau nyari muka tuh anak. Rasain ini kamu akan mati, ucap Meli tersenyum sinis. Setelah selesai menuangkan racun tikus itu, ia menaruh minuman itu di atas meja. Ia menunggu ibunya masuk ke kamar dulu baru ia berikan air itu pada Rifki. Namun, Ibu Nuria tak kunjung masuk ke dalam kamar. Ia masih saja duduk di ruang tengah, menonton TV sambil menikmati sarapannya. Tuh, gimana nih? Ibu belum pergi. Nanti ajalah aku kasih Rifki setelah rumah sepi, biar aku gak dicurigai. Batin Meli melangkah masuk ke kamar. Sementara di depan pintu dapur, Aknan yang baru selesai memetik jeruk dari kebun di belakang rumah megah mertuanya itu tampak terbatuk-batuk akibat debu. Ia juga kehausan. Kemudian ia melangkah ke dapur lewat pintu dapur. Kering banget tenggorokanku, ucap Aknan. Wah, ada air di atas meja. Kayaknya ini belum diminum deh. Ya udah, aku minum aja. Tahu aja kalau aku haus, ucap Aknan. Suami Meli pun meraih gelas di atas meja itu. Kemudian ia meminum air itu hingga tandas. Udah gak haus lagi, ucap Aknan meletakkan gelas itu. Saat ia melangkah, tiba-tiba saja kepalanya pusing dan nafasnya terasa sesak, pandangan matanya gelap. Ia terhuyung hingga ia menabrak kursi. Tolong, nafasku sesak banget. Aknan pun merintih. Kemudian Aknan pun ambruk menabrak kursi dapur itu hingga suara kursi itu terdengar sampai ke ruang tengah. Dan Aknan pun mengembuskan nafas terakhirnya. Meli dan ibunya yang duduk di ruang tengah pun terkejut saat mendengar suara kursi yang ditabrak Aknan saat ia ambruk. Suara apa itu, Meli? Tanya Nuria menatap putrinya. Nggak tahu juga, Bu. Kayaknya itu bukan borok mini deh, soalnya tadi bawa ke pasar, jawab Meli. Ya udah sana kamu lihat, takutnya ada kucing liar, balas Nuria. Meli pun pergi ke dapur hendak mengecek dan matanya tertuju pada gelas air yang ia tuangkan racun tikus tadi. Tampak air itu telah habis, gelasnya pun kosong. Kemudian ia melihat ke lantai. Dek. Seketika jantung Meli hampir berhenti berdetak dan suaranya pun tertahan. Tenggorokannya pun terasa kering. Ia mengucek kedua bola matanya, berharap ia salah lihat. Namun setelah ia lihat baik-baik, ternyata tambah di sana suaminya terkapar di lantai. Meli mendekat ke arah Aknan dan memegang denyut nadinya. Seketika wajah Meli pucat pasi, keringat dinginnya bercucuran. Mas Aknan meninggal, ucap Meli terbata-bata, bibirnya gemetar. Mas, bangun mas. Tidak. Meli menjerit histeris saat mengetahui suaminya telah meninggal.
Seketika Ibu Nuria langsung menghentikan makanannya dan mendorong kursi rodanya sendiri dengan kedua tangannya menuju ke dapur. Begitu juga dengan Rifki yang tengah berbaring di kamar. Seketika ia langsung keluar kamar menuju ke dapur. Sesampainya di sana, ia sudah melihat ibunya dan kakaknya. "Ada apa, Meli?" tanya Nuria bingung. "Ibu, Mas Aknan meninggal, Bu. Mas Aknan meninggal," pekik Meli. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas Aknan." Rifki pun terkejut dan berteriak histeris. Sementara Ibu Nuria terdiam mematung. Jantung Ibu Nuria berkedip dengan kencang. Namun ia bingung, kenapa tiba-tiba menantunya meninggal. Padahal tadi ia masih sehat dan baik-baik saja. Ibu Nuria pun frustasi, ia takut dituntun oleh pesannya karena Aknan adalah anak satu-satunya dari ayah dan ibunya. "Tidak," pekik Ibu Nuria menjambak rambutnya sendiri. Ditenangkan oleh Rifki, namun ia mendorong Rifki. Berita kematian Aknan pun tersebar begitu cepat. Semua orang heran melihat Aknan yang tiba-tiba meninggal, padahal Aknan barusan memetik jeruk di belakang rumah mertuanya. Kedua orang tua Aknan pun datang ke rumah Ibu Nuria dengan wajah yang merah padam. Ia meminta Ibu Nuria menjelaskan kematian putranya, kenapa tiba-tiba meninggal. Padahal semalam Aknan barusan berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Orang tua Aknan pun telah datang ke rumah Ibu Nuria. Mereka membawa jenazah Aknan dimakamkan di kampung mereka. Namun orang tua Aknan akan membawa jenazah itu ke rumah sakit terlebih dahulu untuk diautopsi. "Aknan, anak ibu," pekik Sofi, ibunya Aknan, berlari memeluk jenazah Aknan. "Kalian apakan anak aku? Kenapa Aknan meninggal secepat ini? Kami akan membawa jenazah Aknan ke rumah sakit dan melaporkan pada polisi untuk mengautopsi jenazahnya. Jika terbukti di antara kalian berbuat macam-macam padanya, maka kalian harus bersiap mendekam dalam penjara." Pekik Ibu Sofia menunjuk Nuria dan Meli, sedangkan Rifki hanya bisa beristighfar. "Maksud kamu apa, Sofi? Kamu menuduhku membunuh putramu? Apa kamu sudah gila? Bukan hanya kamu yang kehilangan, aku juga. Aku udah anggap Aknan anak kandungku sendiri. Gak mungkin kami macam-macam," bentak balik Ibu Nuria yang duduk di kursi roda itu melototi besannya. "Bodoh amat, kami akan bawa jenazahnya ke rumah sakit," bentak Pak Tarno, mertuanya Meli. Silakan bawa. Aku tidak takut, lagian kami gak macam-macam sama Aknan," bentak balik Nuria tak mau kalah dan tak terima dituduh sebagai tersangka. Mendengar ibunya mengizinkan jenazah Aknan diautopsi, mata Meli pun langsung membelalak lebar. Seketika mukanya kembali pucat pasi dan mendekat ke arah ibunya. "Ibu, jangan, Bu. Masa ibu ngizinin mereka untuk mengautopsi jenazah Mas Aknan?" pekik Meli. Ibu Nuria pun mengerutkan keningnya melihat tingkah Meli, begitu pun dengan Ibu Sofia dan Pak Tarno. "Noh, udah terbuktikan kejahatan kalian. Meli aja gak izinin kita bawa jenazah ini. Berarti benar adanya. Jangan-jangan istrinya sendiri yang membunuh anak kita, Pak," ucap Ibu Sofi. Seketika jantung Meli langsung terpombak kencang, ia pun gelisah. Rifki terus saja memperhatikan kakaknya itu. Bahkan Meli mulai berkeringat dingin. "Kami akan bawa jenazah Aknan sekarang. Jangan coba-coba mengaling saya," umpat Pak Tarno. Pak Tarno pun membawa jenazah Aknan untuk diautopsi. Sedangkan Meli semakin panik. Meli mengejar mertuanya untuk menahan membawa jenazah Aknan, namun tangannya dicekal oleh ibunya. "Udah Meli, biarkan aja. Orang ngeselin kayak gitu biar dia sendiri yang tanggung biaya pemakaman anaknya. Siapa suruh dia malah nuduh kita," ucap Ibu Nuria. "Tapi Bu..." "Sudah Meli, ayo masuk," ucap Ibu Nuria memotong ucapan anaknya. Sementara Rifki terus saja memperhatikan kakaknya. Bahkan Rifki menaruh rasa curiga besar pada kakaknya yang menurutnya aneh. Karena kakaknya bukannya bersedih melihat kepergian Aknan, malah menjadi panik. Rifki ingin menceritakan kepada ibunya, namun lagi-lagi ia urungkan niatnya sebab ibunya masih belum mempercayainya hingga sekarang. Keesokan harinya, jenazah Aknan sudah diautopsi di rumah sakit. Dan benar saja, Aknan dinyatakan meninggal karena keracunan. Mendengar hal itu, Pak Tarno dan Ibu Sofi pun kembali ke rumah Ibu Nuria. Sementara jenazah Aknan sudah dikebumikan di kampung orang tuanya. Nuria, keluar kamu!" teriak Ibu Sofia dan Pak Tarno dari luar. Nuria pun didorong oleh Bok Rukmini keluar menggunakan kursi roda. Sesampainya di teras, di sana sudah ada besannya.
Ada apa lagi? Sinis Ibu Nuria. Aknan terbukti meninggal karena keracunan. Siapa yang meracuni dia di rumah ini, ah? Bentak Pak Tarno. Yang mana aku tahu? Yang menemukan dia meninggal di dapur pertama kan Meli, bukan aku. Sungut Ibu Nuria. Mana Meli ya? Mana mantu gak berguna itu? Hentak Ibu Sofi. Yang mana aku tahu, dia aja dari kemarin udah gak kelihatan lagi. Ucap Ibu Nuria dengan santai. Kalau dia meninggal keracunan, ya mau gimana lagi? Jangan asal nuduh kita dong. Kamu juga gak tahu menahu tentang itu. Lanjut Ibu Meli sambil menatap sinis besarnya. Ya sudah, sekarang kalian tanggung acara tahlilan Aknan. Aku butuh biaya tahlilannya 100 juta. Kalau enggak, Meli akan aku bawa ke kantor polisi untuk diselidiki karena dia yang menemukan Aknan lebih dulu di dapur saat Aknan meninggal. Bentak Pak Tarno. Hal itu membuat Ibu Nuria melotot. Pasalnya uang tabungannya sudah menipis karena uangnya sudah diminta oleh Meli dan Fauzana. Begitu juga dengan kebun teh, ia telah menjual kebun tehnya seluas 50 hektar itu. Uangnya dia bagikan kepada Fauzana dan Meli. Sekarang Ibu Nuria tinggal memiliki 1 mobil dan 1 motor dan kambing 10 ekor. Sedangkan mobilnya yang 1 telah hancur, tak terbentuk lagi yang membawa kecelakaan saat itu. 100 juta? Kamu udah gila ya? Biaya tahlilan sampai 100 juta? Bentak Ibu Nuria. Terserah, atau kami akan laporkan polisi. Bentak balik Ibu Sofia. Ibu Nuria pun kesal. Kemudian Ibu Nuria masuk ke kamarnya. Ibu Nuria masuk ke kamarnya dan mengambil uangnya di tas sebesar 100 juta. Kalau kayak gini, aku bisa kehabisan uang, gerutu Ibu Nuria dengan kesal. Ibu Nuria berusaha payah mendorong kursi rodanya hingga brak. Ah! Ibu Nuria berteriak saat ia jatuh dari kursi roda. Rifki yang mendengar pun langsung berlari membantu ibunya bangun. Terima kasih. Sudah, sana kamu pergi. Ketus Ibu Nuria pada anaknya. Ibu Nuria kembali keluar. Ia membawa uang sebesar 100 juta untuk pesannya. Ini buat biaya tahlilan Aknan. Ambil aja semua dengan tasnya. Bentak Ibu Nuria melemparkan uang itu ke hadapan Pak Tarno. Nah, gitu dong. Sekarang kami pergi dulu. Saya udah lama-lama di rumah kamu. Rumah kamu emang mewah, tapi bakakan neraka. Umpat Pak Tarno lalu pergi dari rumah Ibu Nuria. Ibu Nuria pun membalasnya dengan senyuman sinis. Kemudian Ibu Nuria masuk ke kamarnya. Belum juga ia masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja Rukmini pembantunya berlari tergesa-gesa ke arahnya. Ada apa, Mbok? Tanya Nuria menatap pembantunya. Mohon maaf Nyonya, tadi barusan anak saya telepon kalau suami saya di kampung lagi sakit. Jadi saya pamit pulang dulu untuk melihat keadaannya. Ucap Rukmini menunduk. Ya udah, kalau gitu kamu pulang saja, jawab Nuria. Tapi Nyonya, bisakah uang gaji saya sekarang diberikan? Balas Rukmini. Ibu Nuria pun menghela nafas panjang, kemudian mengangguk pelan dan masuk ke kamarnya mengambil uang. Ia memberikan gaji Rukmini sebesar 10 juta. Terima kasih Nyonya, saya pamit dulu, ucap Rukmini berlalu. Rukmini tergesa-gesa. Ibu Nuria pun geleng-geleng kepala melihat pembantunya. Bahkan Meli belum pulang berlibur di Bali, sedangkan Fauzana berada di rumah mertuanya. Sekarang di rumah itu tinggal ia dan Rifki. Aduh, aku lapar banget. Mana aku gak bisa jalan. Gimana caranya aku masak? Mau pesan makanan online juga tabungan aku udah gak banyak. Semua ini gara-gara si Tarno dan Sofi minta uang sebanyak itu. Ibu Nuria frustasi menarik rambutnya sendiri. Rifki yang berdiri di pintu dapur pun mendengarkan ibunya mengomel sendiri. Terpaksa ia membuatkan makanan nasi goreng untuk ibunya dan membawanya ke ruang tengah untuk ibunya. Apa itu? Tanya Nuria dengan mata masih fokus ke ruang TV. Ini nasi goreng buat ibu. Ayo dimakan ya bu, ucap Rifki sopan. Ya udah, sini, ucap Ibu Nuria ketus. Ibu Nuria mengambil makanan itu, baru sesuap Ibu Nuria sudah muntah dan memarahi Rifki. Nasi apa ini? Kenapa asin begini? Kamu gak bisa masak ya? Bentak Ibu Nuria. Tapi aku masaknya bener kok bu, ucap Rifki menunduk. Halah, kamu ini ya. Ibu Nuria menumpahkan nasi goreng itu tepat di wajah Rifki, lalu dia membanting piring itu hingga pecah.
Kemudian ia pergi ke kamarnya. "Bersihkan itu, jangan dilihatin aja. Dasar kamu beban aja," bentak Nuria. Rifki pun membersihkan wajahnya yang dilempar nasi goreng oleh ibunya dan membersihkan pecahan kaca piring yang di lantai. 2 minggu kemudian Meli tak kunjung pulang berlibur di Bali. Meli hanya bertelepon pada ibunya kalau uangnya tak cukup. Ibu Nuria pun menjual 10 ekor kambingnya dan uangnya ia transferkan ke Meli. Kondisi Ibu Nuria pun masih sakit-sakitan. Semenjak ia kecelakaan, kepalanya yang sobek saat itu sering sakit-sakitan, bahkan ia pusing. Sakit banget kepalaku. Mana borok mini belum datang lagi," ucap Nuria memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Bahkan keringat dinginnya telah bercucuran. Ia ingin ke dapur mengambil air, namun ia lemas tak sanggup lagi. Ia menelepon Fauzana yang ada di desa sebelah untuk meminta tolong padanya. "Halo Bu, ada apa ya? Aku ini lagi sibuk," terdengar suara orang dari telepon Ibu Nuria. Nak, begini, ibu sakit, mau nggak kamu kesini aja nemenin ibu? Ajak Sutia ya," ucap Nuria. "Ngapain harus aku, Bu? Kenapa nggak Meli aja? Kan ibu ngasih dia duit banyak, sedangkan aku nggak banyak," ucap Fauzana. "Meli belum pulang, Nak," jawab Nuria. "Ya udah, kalau belum pulang, maaf ya Bu, Fauzana nggak bisa," balas Fauzana. "Ya udah, ibu akan jual lagi sawahnya, tapi kamu ke rumah ibu, ambil sertifikat tanahnya, kamu jual sendiri ya," jawab Nuria. "Nah gitu dong Bu, gini kan enak, biar adil. Masa Meli doang dikasih banyak, aku enggak," ucap Fauzana di seberang sana. "Ya udah, kamu kesini ya," jawab Ibu Nuria, kemudian menutup teleponnya. Sekarang Ibu Nuria tinggal memiliki rumah dan 1 mobil, sedangkan motornya diminta oleh Fauzana. Dan kebun tehnya telah habis ia jual. Beserta lahannya, uang tabungan Ibu Nuria juga sudah semakin menipis. Bahkan ia tak mampu lagi jika harus membayar pembantu di rumah itu. Rifki, teriak Ibu Nuria. "Iya Bu, ada apa Bu?" tanya Rifki. Ada apa? Kamu ini ya, lelet banget kalau dipanggil. Nih, ada uang. Belikan ibu ayam goreng di depan sana. Beli harga 150.000. Itu buat ibu dan Fauzana. Fauzana nanti kesini, ucap Ibu Nuria. "Baik Bu," jawab Rifki mengambil uang itu. "Bagus, jangan lama-lama. Awas kalau kamu lama-lama," bentak Nuria menunjuk wajah Rifki. Rifki pun pergi membelikan pesanan ibunya. Ya Allah, kenapa ibu seperti ini terus sih? Batin Rifki saat ia melangkah keluar, bahkan bulir bening menetes di kedua pelupuk matanya. Ia segera mengusapnya dengan kasar. Rifki telah selesai membeli pesanan ibunya. Kemudian ia membawa ayam goreng itu kepada ibunya, ia letakkan di atas meja. Udah sana, ngapain lagi kamu di situ? Jangan harap ibu kasih ayam itu. Kalau kamu mau makan, pakai nasi sama kangkung aja, seperti biasa. Ayam itu buat ibu dan Fauzana, ucap Nuria melotot. Iya Bu, makan aja. Aku bukan berharap dikasih ayam, tapi aku mau ngomong sama ibu. Kali ini aku mohon dengarkan aku Bu, ucap Rifki berjongkok di hadapan ibunya yang duduk di kursi roda. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Meski ia ragu tak dipercaya ibunya, ia akan berusaha membuat ibunya yakin. Mau ngomong apa lagi? Tanya Nuria menatap Rifki dari atas hingga bawah. Rifki menghela nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan dan ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ibu, sebenarnya yang membuat ibu celaka Mbak Meli Bu. Dia ingin ibu celaka, makanya Mbak Meli memotong rem mobil ibu, agar ibu celaka, agar ibu mati. Dan dia akan mengambil semua harta ibu setelah dia menyingkirkan ibu. Begitu juga dengan Mas Agnan Bu. Aku tahu Mbak Meli yang udah meracunin Mas Agnan Bu. Dan racun itu buat Mbak Meli kasih ke aku, karena dia takut rahasianya ku bongkar Bu. Aku dengar sendiri ucapannya Bu. Jelas Rifki panjang lebar. Sejenak kemudian hening. Mereka berlarut dalam pikiran masing-masing. Sejujurnya dalam hati Ibu Nuria percaya dengan apa yang dikatakan Rifki. Karena setelah ia sakit, Meli dan Fauzana tak datang lagi ke rumahnya.
Bahkan tak datang lagi sarapan di rumahnya. Namun Ibu Nuria menepis pikirannya itu dan menganggap Rifki hanya iri saja pada kakak-kakaknya. Hei Rifki, kamu ini ya, dari beberapa hari yang lalu juga ngomong gitu. Jangan asal ngomong kamu. Gak mungkin mereka kayak gitu sama ibu. Sudah, sana kamu pergi, ucap Ibu Nuria mengusir Rifki. Baik Bu, kalau ibu gak percaya gak apa-apa. Dari dulu emang ibu gak percaya kok sama aku. Selalu Fauzana dan Meli yang diutamakan, ucap Rifki menunduk. Emang gak percaya karena kamu anak pembawa sial, bentak Nuria. Terserah ibu anggap aku kayak gitu. Suatu saat nanti ibu akan lihat sendiri bagaimana busuknya Mbak Meli dan Mas Fauzana. Ibu emang gak percaya sama aku. Padahal aku gak butuh harta ibu. Aku hanya butuh kasih sayang ibu sedikit saja pada aku, Bu, ucap Rifki matanya berkaca-kaca. Rifki pun berlari dari hadapan ibunya dan dipanggil ibunya, tapi Rifki tak menjawab lagi. Rifki, Rifki, tunggu, teriak Ibu Nuria, namun Rifki telah masuk ke dalam kamarnya. Perasaan Ibu Nuria tak menentu, apalagi saat ia melihat mata putranya berkaca-kaca. Entah kenapa perasaannya seperti sulit diartikan. Ibu Nuria hanya bisa menghela nafas panjang. Fauzana pun datang ke rumah ibunya, kemudian ia pun makan. Setelah makan, ia meminta sertifikat tanah ibunya untuk ia jual. Kali itu Fauzana datang sendiri, tidak dengan Sutia. Fauzana, kamu sendirian aja. Tia mana? Tanya Ibu Nuria. Tia gak ikut, Bu. Tia di rumah jagain Nisa, Bu. Oh ya, mana sertifikat tanah ibu? Tanya Fauzana tak sabar. Ada tuh nak, di dalam. Tunggu sebentar ibu ambilin ya, di kamar, ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria pun mendorong kursi rodanya sendiri dengan kedua tangannya. Kemudian ia pun mengambil sertifikat tanahnya, ia berikan kepada Fauzana. Dan Fauzana pun pamit pergi. Ibu, Fauzana pergi ya Bu, mau jual tanah secepatnya. Udah ada kok yang beli, orang dari kota yang beli Bu, ucap Fauzana. Loh, kamu gak nemenin ibu? Ibu kan lagi sakit, kepala ibu sering pusing-pusing. Kan bisa jual besok tanahnya, ucap Ibu Nuria penuh harap. Nanti aja lah Bu, kalau tanahnya udah kejual. Lagian gak lama kok ini. Udah ya Bu, Fauzana pergi dulu, ucap Fauzana. Kemudian ia mencium punggung tangan ibunya dan pergi tanpa menunggu jawaban Nuria. Setelah ia melangkah keluar, melihat mobil ibunya diparkir di garasi dan pintu mobil ibunya terbuka sedikit, membuatnya tersenyum licik. Kemudian ia celingukan. Aman, gak ada orang. Aku ambil aja BPKB-nya yang ada di dalam. Aku gadaikan aja di bank diam-diam. Dengan begitu duitnya bisa aku pakai buat bangun rumah sendiri, ucap Fauzana mengambil BPKB mobil ibunya. Ia membawa sertifikat lahan yang diberikan ibunya dan BPKB mobilnya yang ia ambil diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Ia membawa BPKB mobil itu ke bank kemudian menggadaikannya. Dan Fauzana langsung membeli bahan untuk membangun rumahnya. Sementara di kediaman Ibu Nuria, semakin pusing ia memegang kepalanya. Ia tak kuat lagi menahan kepalanya, gaya pingsan di atas kursi rodanya. Ibu, ya Allah, Ibu, kenapa Ibu pingsan? Pekik Rifki. Kemudian ia mengangkat ibunya ke kamar dan membaringkan ibunya. Rifki mengambil minyak telon, dia oleskan di hidung ibunya. Setelah itu ia memijat-mijat kaki ibunya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Saat Rifki memijat-mijat kaki ibunya yang pingsan itu, tiba-tiba ibunya terbangun. Kemudian ia melihat sekelilingnya. Kepalaku sakit banget. Au, rintih Ibu Nuria bangun. Rifki pun tersenyum melihat ibunya sudah sadar dari pingsannya. Rifki membantu ibunya bangun. Kali itu Ibu Nuria tak menolak bantuan Rifki lagi, karena ia memang butuh bantuan. Ibu Nuria pun bersandar di sudut ranjangnya menggunakan bantal. Rifki pun keluar kamar mengambilkan ibunya makanan dan obat dari dokter. Ibu makan dulu ya Bu. Setelah itu ibu minum obat ya, ucap Rifki lemah lembut dan memberikan senyuman tulus kepada ibunya. Ibu Nuria tak menjawab. Ia langsung menarik piring dari tangan Rifki dengan kasar, lalu menyendok nasi itu. Namun tangannya tiba-tiba gemetar dan sendok itu langsung terjatuh, membuat Rifki kaget. Astagfirullahaladzim. Ibu, biar aku yang nyuapin ibu ya. Kalau ibu masih lemas, makan sendiri, biar aku aja yang nyuapin ibu ya, ucap Rifki lembut. Ibu Nuria pun memandang putranya dalam-dalam dan mengangguk pelan.
Iya udah, tapi habis ini kamu keluar, jangan lama-lama di hadapan ibu, ucap Ibu Nuria. Baik bu, jawab Rifki. Kemudian Rifki pun menyuapi ibunya dengan tulus. 1 sendok, 2 sendok, perlahan nasi itu habis tak tersisa. Setelah itu Ibu Nuria minum obat dan Rifki pun berlalu pergi. Kenapa perasaanku seperti ini? Kenapa akhir-akhir ini semenjak aku lumpuh kecelakaan, Fauzana dan Meli gak datang lagi melihat aku. Bahkan setelah Aknan meninggal, Meli gak datang lagi. Di telepon malah banyak alasan, seakan menghindar dari aku. Taunya minta duit aja. Dan Kang Rifki gak pernah aku kasih uang kok. Dia masih setia merawat aku sakit. Padahal aku benci banget anak itu, batin Ibu Nuria. Sementara Rifki di dalam kamarnya semakin gelisah karena memikirkan Fauzana menjual lahan ibunya. Ia ingin melarang Fauzana agar tak menjual lahan itu, karena itu peninggalan bapaknya dan tak boleh dijual. Namun ia takut ibunya marah kepadanya. Ya Allah, maafkan atas ketidakberdayaan hamba, ucap Rifki lirih, tangisnya pun pecah. 6 bulan telah berlalu, namun Meli tidak mau pulang lagi. Bahkan Meli telah menikah lagi di Bali. Ia tak lagi memperdulikan ibunya. Begitu juga dengan Fauzana yang sudah membangun rumah sendiri, dan Fauzana pun telah pindah dari desa itu. Ibunya mencoba menelponnya, namun Fauzana selalu beralasan. Dan 6 bulan lamanya Fauzana dan Meli tidak menemui ibunya. Hanya Rifki yang merawat ibunya yang lumpuh selama 6 bulan. Meskipun Ibu Nuria masih marah-marah dan tidak menerima Rifki dengan baik. Maaf bu, mobil Anda kami sita karena setorannya sudah 6 bulan gak dibayar, ucap petugas dari bank itu menghampiri Ibu Nuria yang duduk berjemur di halaman rumahnya. Seketika mata Ibu Nuria langsung membelalak lebar saat mendengar ucapan pria berjas hitam dan rapi itu. Maksud bapak apa? Saya kan tidak pernah menggadaikan mobil saya di bank, pekik Ibu Nuria dengan tatapan darat. Memang bukan ibu yang menggadaikan, tapi seorang pria yang bernama Fauzana, katanya dia putra dari ibu, ucap pria berjas hitam itu. Seketika mata Ibu Nuria langsung membelalak lebar. Mulutnya menganga, yang menggelengkan kepala dan menutupi mulutnya dengan kedua tangannya, dan dadanya serasa sesak. Ia sosok mendengar penuturan pegawai bank itu. Enggak pak, enggak mungkin, bapak pasti salah orang, ucap Ibu Nuria masih belum percaya. Ini beneran bu, di sini ada tanda tangan Fauzana dan ini fotonya saat menerima uang, ucap pegawai bank itu. Pria itu menunjukkan foto Fauzana saat ia mengadakan BPKB mobil Ibu Nuria dan berjabat tangan dengan pegawai bank. Ibu Nuria langsung menitikkan air mata dan dia pun berteriak histeris. Sekarang ia tak punya kendaraan lagi. Fauzana, tidak, teriak Ibu Nuria meraung. Pegawai bank itu tak memperdulikan Ibu Nuria. Ia membawa mobil itu dan melaju meninggalkan rumahnya. Ibu Nuria pun langsung menelpon Fauzana. Ada apa bu? Ibu bisa nggak sih? Nggak usah telepon Fauzana terus, ucap Fauzana ketus. Ada apa katamu? Fauzana, kenapa kamu gede mobil ibu ke bank? Bukannya kamu udah dapat banyak uang dari ibu, motor juga kamu ambil, ucap Nuria. Udahlah bu, nggak usah dibahas lagi. Lagian juga ibu udah lumpuh, nggak bisa bawa kendaraan lagi, dan duitnya udah aku pakai bangun rumah bu. Nggak usah dibahas, aku tutup dulu teleponnya ya bu. Tiba-tiba telepon pun ditutup. Fauzana pun menutup teleponnya. Ibu Nuria langsung membanting ponselnya ke lantai. Tangannya mengepal. Ia berteriak meluapkan segala emosinya. Ia tidak menyangka anak yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata menguras habis hartanya. Setelah ia cacat, ia ditinggalkan oleh anak-anak kebanggaannya, terkecuali Rifki, anak yang dari kecil ia benci. Ibu Nuria semakin pusing dibuat keadaan. Sekarang ia tak punya apa-apa lagi selain rumah itu, sementara seluruh tanahnya, hewan ternaknya dan kendaraannya telah dikuras habis oleh Fauzana dan Meli. Bahkan sekarang Fauzana dan Meli tak peduli lagi sama ibunya, dan uang tabungan Ibu Nuria tinggal sedikit ditambah ia lumpuh. Ia semakin stres dengan keadaan. Nuria, Nur, buka pintunya, teriak orang dari luar sana. Ibu Nuria pun mendorong kursi rodanya dengan kedua tangannya ke pintu depan dan membukakan pintu. Ada apa Pak De? Tanya Ibu Nuria kepada tetangga seberang jalan rumahnya itu.
Maaf Nur, aku mau menyampaikan ucapan Meli. Ucap pria berusia 50 tahun itu. Meli? Meli kenapa Pak D? Dia ngomong apa? Tanya Nuria tak sabar. Meli menyuruhku untuk datang ke kantor polisi membawa uang sebesar 30 juta agar dia bebas dari penjara karena dia tersangka dan terbukti telah meracuni Aknan suaminya. Jelas tetangga Ibu Nuria itu. Dek. Seketika jantung Ibu Nuria terasa berhenti berdetak. Ia shock mendengarnya, ia baru mempercayai ucapan Rifki yang saat itu. Apa? Meli yang meracuni Aknan? Tanya Nuria terbata-bata. Iya Nur, sekarang dia di polsek. Aku pergi dulu ya Nur, mari. Ucap tetangganya. Tidak, teriak Ibu Nuria setelah tetangganya pergi. Ibu Nuria memijat pelipis yang terasa sakit. Tiba-tiba Rifki datang dan membawa ibunya masuk. Ya Allah Bu, ibu kenapa teriak-teriak begini? Istighfar Bu, ada apa Bu? Tanya Rifki panik. Meli, Meli, ucap Ibu Nuria menangis. Tenang Bu, ibu minum dulu. Ada apa dengan Mbak Meli? Kenapa ibu menangis? Ucap Rifki menenangkan ibunya dan memberi minum untuk ibunya. Meli di penjara. Dia yang udah meracuni Aknan dan Meli minta uang sama ibu 30 juta buat tebus dia agar dia bebas, tapi ibu gak punya uang lagi. Pekik Ibu Nuria memegang kepalanya yang semakin pusing. Rifki tak kaget lagi. Ia pun tambah biasa saja karena dari awal ia sudah mengetahui kebusukan kakaknya, begitu juga dengan BPKB mobil yang digadaikan Fauzana di bank. Rifki mengetahuinya, ia ingin melaporkan pada ibunya. Tapi ia malah mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Ibu Nuria menangis meraung sejadi-jadinya, memikirkan anaknya dan memikirkan mobilnya telah diambil pegawai bank. Rifki berusaha menenangkan ibunya. Ibu jangan kayak gini terus Bu, aku gak mau lihat ibu sedih. Yang sabar Bu, ucap Rifki mengelus pundak ibunya. Kamu jangan hanya tahunya nyuruh ibu sabar. Cepat, kamu pinjam mobilnya Pak Adi Sulaiman di depan sana, dan kamu antar ibu ke rumah Fauzana. Ibu mau minta duit buat nebus Meli di penjara. Buruan, bentak Nuria. Rifki pun hanya bisa mengangguk patuh dan meminjam mobil tetangganya yang sering dipanggil Pak Adi Sulaiman itu. Sepulangnya Rifki dari rumah Pak Adi Sulaiman, meminjam mobil, ia pun mengantar ibunya ke rumah Fauzana. Ibu Nuria turun dibantu oleh Rifki menggunakan kursi roda. Sesampainya di depan rumah Fauzana, ia langsung mengejar pintu rumah anaknya yang habis direnovasi itu. Dok, 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 dok. Fauzana, keluar kamu, teriak Ibu Nuria. Ada apa Bu? Saut Fauzana membuka pintu dengan raut malas, bahkan ia tak menyuruh ibunya masuk. Ibu mau minta uang buat nebus adikmu Meli di penjara karena tersangka meracuni Aknan, ucap Ibu Nuria. Aduh, maaf Bu, aku gak ada duit. Biarin aja lah Meli di penjara, orang dia salah kok, ucap Fauzana dengan entengnya. Melihat perbedaan putranya itu, Ibu Nuria langsung melotot melihat putranya, karena selama ini Fauzana tak berani berkata begitu di depan ibunya. Apa maksud kamu Fauzana? Masa kamu gak punya duit? Kamu udah ibu berikan segalanya, tapi ini balasanmu nak, ucap Ibu Nuria menggeleng, air matanya luruh. Udahlah Bu, aku pergi dulu, banyak kerjaan. Bah. Fauzana pun pergi masuk ke rumahnya dan membanting pintu dengan sangat keras, membuat Ibu Nuria kaget, sementara Rifki dari mobil melihat perlakuan kakaknya. Ibu, udah ya Bu, kita pulang aja, ucap Rifki pelan, mendorong kursi roda ibunya kemudian dipindahkan dari mobil. Mereka pun pergi. Cepat, antar ibu pulang, pekik Nuria. Mereka pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Ibu Nuria pun marah. Otaknya semakin sakit memikirkannya. Sementara itu di kediaman Fauzana, ia terus saja menghitung uang hasil dari jualan tanah ibunya yang ia tabung. Uangnya telah menumpuk banyak. Akhirnya aku punya banyak duit. Harta ibu udah habis, tinggal rumah doang. Si Rifki gak pernah dikasih. Tolol banget jadi orang tua, ucap Fauzana tertawa berbak-bak. Aku pergi ke rumah ibu aku bakar aja rumahnya, ucap Fauzana. Malam itu Fauzana mengendap-endap pergi ke rumah ibunya.
Dia melangkah ke kamar Rifki. Tujuan pertamanya adalah ke kamar Rifki dan membakar kamar Rifki agar adiknya itu mati. Rifki, mampus kamu. Akan mati kamu malam ini juga. Lirik Fauzana mengambil bensin dan menyiram kamar Rifki sedangkan Rifki tertidur pulas. Ia tak mendengar langkah kaki Fauzana ke kamarnya. Fauzana menyiram bensin itu ke kamar Rifki, kemudian ia membakar kamar Rifki. Seketika Rifki pun terbangun mencium bau bensin. Ia kaget dengan orang yang menuangkan bensin. Fauzana seperti ninja hingga membuat Rifki bingung siapa orang itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyiram kamarku? Keluar kamu!" bentak Rifki. Namun Fauzana membakar kamar Rifki, kemudian ia pergi lewat jendela. Seketika kamar Rifki terbakar. Rifki berusaha melarikan diri, api pun telah melahap ke seluruh penjuru kamar itu. Fauzana lewat jendela, namun ia terlambat. Ia tertimpa lemari yang terbakar itu. "Ah!" teriak Fauzana. Ibu Nuria yang mendengar keributan pun melangkah mendorong kursi rodanya sendiri. Matanya membelalak melihat kamar Rifki terbakar. Namun Rifki berhasil keluar. "Ada apa ini Rifki? Kenapa kamarnya bisa terbakar? Kamu buat ulah lagi?" bentak Ibu Nuria melototi Rifki. Rifki tak menjawab. Ia mendorong kursi roda ibunya membawanya keluar. Ia takut api itu semakin melahap rumah mereka. "Ayo Bu, kita keluar. Rumah kita dibakar orang Bu," ucap Rifki. Mereka keluar sementara Fauzana yang tertimpa lemari berhasil keluar. Fauzana berlari namun ia dikejar oleh warga karena ada yang melihatnya masuk mengendap-endap. "Dia di sana, ayo kejar!" pekik warga. Ibu Nuria didorong oleh Rifki ke jalan, sementara rumah Ibu Nuria di sebelahnya telah terbakar habis, membuat Ibu Nuria berteriak histeris melihat rumahnya habis terbakar. Sekarang ia tak punya apa-apa lagi. Ibu Nuria menjerit histeris melihat rumahnya terbakar, dapur dan kamar Rifki terbakar. Sementara ruang tengah masih aman, beruntung pemadam kebakaran datang dengan cepat, hingga rumahnya sebagian masih layak ditempati. "Bapak-bapak, tolong kejar orang yang sudah membakar rumah saya. Saya akan membawanya ke kantor polisi," pekik Ibu Nuria menangis terseduh-seduh. "Sabar Bu, warga masih berusaha mengejarnya," ucap Pak RT. Fauzana terus berlari saat mendengar warga mengejarnya. Ia berlari sementara itu dari seberang sana ada sebuah angkot melaju dan Fauzana tertabrak angkot dan sopir angkot itu berhenti melihat kondisi Fauzana yang mengejang, kemudian berhenti bergerak. Sopir angkot pun langsung kabur begitu saja. "Itu dia orangnya yang membakar rumah Ibu Nuria. Ayo, tak!" Ucapan bapak-bapak itu terhenti saat melihat kondisi Fauzana yang memperlihatkan otaknya keluar dan kepalanya pun sobek. "Astagfirullahaladzim, ini kan Fauzana, anaknya Ibu Nuria," teriak bapak-bapak itu kaget. Mereka semua mendekat dan memegang Fauzana yang tangannya dingin itu. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fauzana meninggal," ucap bapak-bapak berkaus putih itu. "Astagfirullahaladzim," ucap mereka serempak. "Rifki, tolong bawa ibu ke sana, cepetan," bentak Nuria. Rifki pun mendorong ibunya ke jalan kerumunan warga itu. Ibu Nuria penasaran. Ia terus menyuruh Rifki mendorongnya melewati kerumunan itu. Seketika mata Ibu Nuria dan Rifki langsung terbelalak. "Fauzana!" teriak Rifki dan ibunya bersamaan. "Fauzana, bangun nak, jangan tinggalkan ibu. Fauzana!" Ibu Nuria pun terkulai lemas, ia dipeluk oleh Rifki. Rifki juga menangis terseduh-seduh melihat kakaknya meninggal tertabrak angkot. Pagi itu jenazah Fauzana telah selesai dikebumikan. Sekarang Ibu Nuria terpukul kehilangan anaknya, bahkan ia seperti orang linglung, tatapan matanya kosong. Ia memikirkan seluruh hartanya habis dikuras Meli dan Fauzana, namun dia tetap tak mau harus kehilangan anaknya. Ditambah Meli yang dipenjara dan sekarang kondisi Meli kurus kering, dia pun hilang kewarasan. Sementara Rutia, istri Fauzana, tak mau lagi melihat mertuanya. Ia memilih pulang ke kota ke rumah orang tuanya, membawa Nisa anaknya. Sekarang kondisi Nuria pun seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Rifki sering menenangkan ibunya, namun ibunya mengamuk dan menangis meraung bak anak kecil. 2 bulan berlalu. Kepergian Fauzana, Ibu Nuria pun masih terpukul dengan kepergian putranya.
Bahkan ia kelaparan dan uang tabungannya benar-benar habis. Ia benar-benar tak punya apa-apa lagi selain rumah itu. "Ibu, ayo makan bu," ucap Rifki lemah lembut. "Dapat duit dari mana kamu? Bukannya kamu udah gak bekerja di rumah makanan itu lagi dari 6 bulan yang lalu?" selidik Ibu Nuria. "Iya bu, tapi aku punya tabungan bu, dan insya Allah akan cukup buat makan kita sehari-hari bu," ucap Rifki lagi. Ibu Nuria pun terdiam. Dia menatap Rifki dalam-dalam. Anak yang selama 24 tahun ini dibencinya ternyata lebih peduli kepadanya. Anak yang selama ini disiksanya dan dia mempermalukannya dan tak pernah ia berikan uang sepersen pun. Ia kembali teringat atas perlakuannya pada Rifki sebelum ia lumpuh kecelakaan. "Ibu, makan ya bu. Ibu gak boleh terlalu bersedih," ucap Rifki memujarkan lamunan ibunya. Iya nak, ibu makan," ucap Ibu Nuria cepat kemudian meraih piring itu. Rifki pun melongo mendengar ibunya yang tiba-tiba menyebutnya dengan sebutan nak. Ibu Nuria pun menghentikan makannya. Ia juga heran. Tiba-tiba mulutnya menyebut Rifki dengan sebutan nak. Rifki menunduk. Matanya memanas. Ia bangkit dan berlari keluar. "Rifki, tunggu Rifki. Kamu kemana? Kamu gak makan?" teriak Ibu Nuria, namun Rifki telah berlalu dari hadapannya. Selesai makan, Ibu Nuria pun keluar dari dapur. Ia melihat Rifki sholat maghrib di ruang tengah karena kamarnya telah terbakar. "Ya Allah ya Rabbku, hanya Engkau pemilik hati ini. Jadikanlah hati ini hati yang selalu mencintaimu. Ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa saudara-saudara hamba serta dosa kedua orang tua hamba. Berilah hamba badan yang sehat agar bisa mencari rezeki yang halal untuk menghidupi ibu. Hamba ikhlas atas semua yang terjadi. Hanya Engkau maha segalanya. Mudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin." Rifki mengakhiri doanya. Dengan isak tangis, tangisnya pun pecah. Sementara Ibu Nuria yang duduk di kursi roda itu terdiam mematung melihat anaknya. Hatinya serasa ada sesuatu. Bahkan mata Ibu Nuria memanas, seperti ingin menangis, namun ia tahan semua. Ia masih terdiam melihat Rifki yang menangis terseduh-seduh di atas sejadah. Ibu Nuria pun mendekat ke arah Rifki. Ibu Nuria berusaha mendorong kursi rodanya sendiri, mendekat ke arah Rifki yang menangis tergugu saat ia habis sholat itu. Ibu Nuria memegang pelan pundak putranya. Rifki, kamu gak apa-apa?" tanya Ibu Nuria dengan suara parau menahan tangis. Ibu Nuria terharu mendengar doa yang dipanjatkan putranya kepada Sang Pencipta. Rifki menongak dan berhenti menangis. Ia berbalik badan menatap ibunya. Tangisnya semakin pecah. Kemudian ia berlari naik ke anak tangga di lantai 2 rumahnya itu. "Rifki, kenapa kamu menghindari ibu? Apa kamu gak sayang ibu?" teriak Ibu Nuria menghentikan langkah Rifki. Seketika Rifki langsung berbalik badan dan memandang ibunya. Kemudian ia perlahan turun kembali menemui ibunya. "Aku sayang ibu, bahkan lebih dari apapun. Ibu segalanya bagiku. Apapun akan aku lakukan untuk ibu. Jika aku tak sayang ibu, mungkin aku sudah meninggalkan ibu di saat kondisi ibu seperti ini," ucap Rifki semakin terisak. "Rifki," bekik Ibu Nuria, tangisnya pun pecah. Ia meraih tangan anaknya dan memeluknya dengan erat hingga Rifki kesulitan bernafas. "Maafkan ibu nak, maafkan ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Maafkan ibu yang udah gak punya apa-apa lagi buat kamu. Ibu salah menilaimu, ibu salah," bekik Ibu Nuria terisak. "Aku udah memaafkan ibu sebelum ibu minta maaf. Dan asal ibu tahu, aku gak butuh harta ibu. Aku hanya butuh ibu. Aku akan menjaga ibu hingga ibu menua nanti," ucap Rifki terseduh-seduh menangis. Ibu Nuria pun sadar, hanya Rifki yang selalu ada untuknya dibandingkan anak-anaknya yang lain yang telah menikah dan tahunya hanya meminta uang saja. "Tapi sama saja nak, harusnya tanah itu buat kamu. Dan ibu gak jual untuk Fauzana dan Meli." Ibu Nuria semakin terisak, bahkan suaranya serak. "Ibu gak usah bahas tanah itu lagi. Biarlah semua yang terjadi. Ibu
Lagian juga Mas Fauzana udah tenang di alam sana. Ucap Rifki masih menangis sambil memeluk ibunya. 30 menit setelah Rifki dan ibunya berpelukan sambil terisak, ia mengurai pelukannya dan mengusap air mata ibunya dengan lembut. Maafkan ibu, nak. Ibu janji akan menyayangimu, nak. Maafkan ibu yang selama ini sudah lalai menjadi orang tua. Ibu memang tidak becus. Ucap ibu Nuria lagi sambil memukuli dadanya sendiri. Tangisnya kembali pecah. Istighfar, Bu. Gak usah nangis lagi. Kalau ibu nangis hati aku sakit, Bu. Setiap melihat air mata ibu jatuh aku sakit hati, Bu. Lupakan semuanya, Bu. Kita mulai hidup baru, walaupun tanpa harta. Ingat, Bu, harta gak akan dibawa mati. Ucap Rifki lembut membelai kepala ibunya yang sudah berumur 50 tahunan itu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah membuat ibu sadar, nak. Rifki, anak ibu. Ibu Nuria semakin terisak kembali memeluk Rifki. Ibu, udah jangan nangis, Bu. Ibu harus senyum dong. Nanti Rifki ikut tangis lagi nih. Ntar Rifki diketawain orang loh, anak lanang kok nangis. Ucap Rifki cengengesan untuk menghibur ibunya. Ibu Nuria menghentikan tangisnya dan menatap Rifki yang menghiburnya itu. Mata Ibu Nuria sembab, begitu juga dengan Rifki karena mereka kelamaan menangis. Dasar anak ibu. Ucap Ibu Nuria mencubit perut Rifki. Au, sakit, Bu. Ucap Rifki memegang perutnya dengan pura-pura meringis kesakitan. Ibu Nuria pun tertawa melihat tingkah putranya. Rifki pun ikut tertawa melihat ibunya kembali ceria. Rifki kembali memeluk ibunya dengan air mata haru dan bahagia. Udah ya, Bu. Besok kita pergi jenguk Mbak Meli ke penjara. Kasihan Mbak Meli kalau nggak dilihat, Bu. Ucap Rifki. Ibu Nuria pun kembali murung saat mendengar nama Meli. Ia teringat semua pengorbanannya kepada Meli. Ternyata semua sia-sia. Anak yang ia banggakan tidak sesuai harapannya, justru meninggalkannya di saat dia cacat seperti itu. Hanya Rifki yang selalu menemaninya. Rifki yang melihat ibunya kembali murung pun kembali membujuk ibunya agar ibunya tidak menangis lagi. Ia tidak ingin ibunya menangis lagi. Ia hanya ingin melihat ibunya bahagia selalu saat bersamanya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga ibunya. Ibu gak usah sedih, sekarang udah malam, ibu tidur ya. Besok pagi kita jenguk Mbak Meli. Ucap Rifki lagi. Kemudian diangguki ibunya. Rifki membawa ibunya ke kamar. Kemudian ia kembali ke lantai atas tidur di kamar Meli. Ia hendak tidur karena besok mengantar ibunya ke kantor polisi untuk menjenguk kakaknya. Keesokan harinya, Ibu Nuria dan Rifki ke kantor polisi untuk melihat Meli. Ia meminjam mobil Pak D Sulaiman lagi. Ia mendorong ibunya, kemudian mengangkat ibunya ke kursi sampingnya menyetir mobil, dan kursi roda ia taruh di belakang. Mereka pun sampai di kantor polisi. Ayo, Bu, aku bantu dorong ya. Ucap Rifki mendorong kursi roda ibunya. Mereka pun pergi ke tempat Meli di penjara. Namun Nuria dan Rifki shock melihat kondisi Meli kurus kering, bahkan tertawa sendiri. Meli, anakku, pekik Nuria. Meli pun berhenti tertawa. Dia menatap ibunya dan adiknya bergantian, kemudian matanya melotot. Ngapain kamu kesini? Jangan ganggu aku. Pergi kamu, bentak Meli. Ya Allah, nak, ini ibu, nak. Ucap Nuria, tangisnya pecah sementara Rifki mengelus pundak ibunya. Mbak Meli, ini aku Rifki dan ibu. Ucap Rifki pelan. Meli pun berhenti memberontak dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Ibu Nuria dan Rifki hanya beristighfar melihatnya. Rifki, seharusnya kamu mati. Harusnya kamu yang mati saat itu, bukan Mas Fauzana. Dan aku harusnya hidup enak, bukan seperti ini. Ucap Meli tertawa dan menangis. Kemudian Meli mengamuk dan menarik tangan ibunya di dekatnya. Astagfirullah, Mbak, lepas, bentak Rifki. Polisi yang mendengar keributan pun melerai mereka, dan Meli melepaskan pegangan tangannya. Kemudian Rifki dan Nuria pun pergi dari sana. 1 tahun telah berlalu. Rifki pun telah kembali bekerja di rumah makan, dan dia pun sudah menikah dengan seorang wanita yang bergelar ustazah muda yang bernama Aisyah dari desa sebelah.
Rifki membawa istrinya tinggal bersama ibunya, dan ibunya tidak keberatan sementara Ustazah Aisyah dengan tulus merawat mertuanya penuh sayang. Ibu Nuria sangat bersyukur diperlakukan seperti itu. Bahkan, Aisyah sangat menghormatinya dan sering membawanya jalan-jalan keliling kampung. Aisyah tak malu memiliki mertua lumpuh seperti Ibu Nuria. Rifki, Aisyah, terima kasih nak. Kalian sudah merawat ibu dengan sabar, ucap Nuria menatap anak dan menantunya. Ibu jangan berterima kasih seperti itu sudah sewajarnya kok. Dan ini adalah tanggung jawab kami sebagai anak ibu. Aku bukan hanya menganggap ibu sebatas mertua saja, tapi aku menganggap ibu sebagai ibu kandungku sendiri, ucap Aisyah tulus. Aisyah dan Rifki pun beramburan memeluk ibunya dengan penuh tangis dan naruh. Mereka bertiga berpelukan dan memulai hidup baru tanpa harta. Mereka hidup sederhana, namun Ibu Nuria selalu bahagia bersama anak dan menantunya. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Sayangnya Aku Sedikit Saja Ibu, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.